Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan kita kupas tuntas di siang hari ini. Dan kita juga sudah menghadirkan narasumber yang eligible pada bidangnya ya. Ini ada Mbak Unen Saraswati. Halo Sobat Rupiah. Boleh disapa Mbak Sobat Rupiah juga. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, tetap semangat. Betul. Jadi Sobat Rupiah nanti yang mau interaksi sama kita bisa meninggalkan pertanyaan langsung di chatnya ya, di chat di masing-masing laptopnya atau ke HP-nya, bisa chat aja, nanti akan dijawab secara langsung oleh Mbak Unen Saraswati. Jadi beliau ini sudah berapa tahun Mbak jadi interviewers di Genbi ini? 4 atau 3 ya kayaknya. Oh, pengalamannya sudah banyak guys. Kan? Sudah banyak. Jadi kalian boleh kupas tuntas nih, boleh nanya apa aja ke Mbak Unun, terutama buat kalian yang lagi dalam ini ya, seleksi beasiswa ya. Sekarang kan udah mulai ya Mbak seleksi beasiswa ini ya di universitas ya. Sekarang tuh udah mulai seleksi administrasi. Jadi kita minggu lalu sudah pengumuman, sudah surat ke kampus dan sekolah, dan mereka sudah mulai seleksi administrasi. Jadi bagi yang belum daftar tuh bisa cepet-cepet aja tuh ya, hubungi ke bagian kemahasiswaan ya. Tanya-tanya apa persyaratannya dan cepet aja. Soalnya ini bentar lagi udah tutup nih. Minggu ini kayaknya udah terakhir. Jadi cepet-cepet dikepoin aja deh. Apa aja sih syarat-syarat beasiswa. Jadi mungkin untuk mengawali ya Mbak ya, kita mau tahu dulu nih dari pertanyaan dari Sobat Rupiah Mbak. Ini saya mewakili Sobat Rupiah nih Mbak Unun nih. Kira-kira nih Mbak Unun, apa sih latar belakang dan tujuan dari Bank Indonesia ini untuk menyelenggarakan program beasiswa ini Mbak? Jadi tuh latar belakangnya dulu awal tuh ya kan biaya pendidikan kan tinggi. Apalagi sekarang ini tambah-tambah nih pandemi, jadi banyak orang yang mahasiswa yang putus sekolah kan. Nah, sebagai wujud kepedulian Bank Indonesia ke dunia pendidikan, nah kita tuh ada namanya program sosial Bank Indonesia. Kita mau memberikan beasiswa pertamanya itu ke mahasiswa dulu perguruan tinggi gitu, supaya harapannya bisa mereka terbantu lah ya secara finansial gitu. Tujuan mulianya itu Iya, sebenarnya betul, ya Mbak ya. Itu. Karena banyaknya mahasiswa yang atau orang-orang yang terputus karena biaya sekolahnya ya. Bisa buat biaya pendidikan, tunjangan pendidikan, biaya hidup juga bisa kan. Kalau kan sekolah kalau nggak makan kan nggak bisa juga ya kan. Betul banget, betul. Mbak, boleh nggak sih Mbak kita kepo Bank Indonesia itu berapa sih beasiswa yang diberikan? Boleh nggak itu kalau dibilang di sini atau masih rahasia nih? Oh boleh. Boleh Jadi ya? kita cerita dari awal ya. Kita tuh mulai ngasih beasiswa di Purwokerto itu tahun 2015. Pertamanya tuh ke Unsut dulu nih, 40 orang dulu pertama, 40 orang. Kemudian tahun berikutnya meningkat lagi, tambahan perguruan tinggi baru IAIN. Sebanyak 40 juga, sama Unsut juga sama 40. Terus berikutnya meningkat jadi 50 mahasiswa. Kuotanya ditambah. Ya, ditambah terus tahun 2018 sudah mulai meningkat jadi 50, kemudian 2020-nya Unsur jadi 75 orang. Itu berarti baru 2 universitas. Ya, jadi sampai dengan 2019 itu baru Unsur sama IAIN. 2020 itu Unsur udah nambah nih jadi 75 karena kan mahasiswanya lebih banyak ya. Kemudian tambah lagi ada perguruan tinggi baru UMP dan juga ada sekolah menengah. Kita kasih ke SMK Negeri 1. Jadi kalau sekolah menengah tuh khusus yang untuk yang kejuruan gitu kasihnya. Khusus kejuruan berarti ya. Dan untuk yang perguruan tinggi yang tadinya hanya kasih ke mahasiswa S1 sekarang udah bisa kasih ke mahasiswa D3. Tapi ini baru ada di UMP yang D3 itu. Udah jadi kuotanya sudah semakin banyak. Terus range-nya juga sekarang udah S1 ada, D3 pun aja, ada gitu. Sekolah menengah juga sekarang udah ada. Sekolah menengah pun sekarang udah ada. Lama-lama jadi ke TK Mbak. Jadi beasiswa semua itu. Iya. Jadi kalau untuk di Purwokerto sendiri universitas atau sekolah apa aja nih Mbak yang sudah tergabung? Jadi Unsut, IAIN, UMP sama SMK 1. Nah, dicatat guys. Jadi 4 sekolah yang udah tergabung itu 4 itu ya. Jadi buat mahasiswa Unsut, IAIN, UMP yang belum daftar program beasiswa boleh hubungin ke kemahasiswaannya untuk mendaftar ya. Jadi seleksi administrasinya memang ada di kampus atau sekolah ya. Gitu. Jadi nih Mbak, ada banyak lagi nih Mbak pertanyaan-pertanyaan netizen lagi nih. Pertanyaan Sobat Rupiah ini kan kemarin sempat di feed itu sudah diinformasikan syarat dan ketentuannya mengenai program beasiswa ini. Nah, dari syarat-syaratnya itu ada program studi yang diutamakan, Mbak. Ya kan, ada berbagai program studi itu yang diutamakan. Tapi
ada juga nih sobat rupiah mungkin yang punya potensi tetapi tidak termasuk dalam program studi itu Mbak. Jadi kira-kira masih boleh nggak sih kalau yang di luar program studi itu untuk mengikuti seleksi ini? Pasti dimungkinkan sebenarnya. Tinggal mengajukan aja ke kampus. Nanti seleksinya dari kampus. Jadi nanti kan ada ya kita ada proporsinya lah ya. Jadi ada yang program-program tertentu itu berapa jumlahnya, nanti ada proporsi itu sendiri. Yang di luar unggulan juga kita bisa Boleh ya? bisa boleh. Oh, jadi Siapa tahu nanti kan lebih misalnya lebih berprestasi misalnya, nah Iya. nanti dia kalau akan mempertimbangkan, oh ini masuk aja biar diseleksi gitu. jadi nggak hanya program itu aja, nggak di Bank Indonesia nggak saklek hanya yang udah ada aja gitu ya Mbak. Jadi di luar program studi itu pun kami persilahkan, nanti kita akan ada bobotnya sendiri mungkin ya Mbak ya. Emang kalau kita punya potensi kenapa harus disembunyikan sih, wis gila kan. Jadi Mbak, ini udah tadi yang seleksi nih Mbak, udah administrasi. Nah selanjutnya itu kan ada seleksi wawancara ya Mbak, setelah lolos administrasi di kampusnya. Lalu ada seleksi wawancara oleh Bank Indonesia nih. Mbak Unun ini udah berapa kali Mbak mau wawancara ini peserta? Banyak ya, berapa? 4 tahun itu ya kali ya, kayaknya ya kalau nggak 4 tahun salah. guys, 4 tahun gila dong. Terus Mbak, ada tips and triknya nggak sih ketika kita wawancara itu? Mungkin kita kasih ini ya, cakupan wawancaranya dulu. Cakupan ya, cakupannya apa wawancaranya aja sih? itu yang paling utama kalian harus tahu pengetahuan ke bank sentralan. Nah, ya pokoknya kalian cari info dari manapun lah mengenai BI, kebijakannya seperti apa, tujuan, tugas pokoknya gitu. Jangan lupa carinya tuh dari sumber yang terpercaya, bukannya tuh bi.go.id ya. Jangan kalau kamu googling, jangan buka yang aneh-aneh, nanti soalnya salah. Dia akan ditanya kamu sumbernya apa. Iya. Jadi info validnya tuh hanya di www.bi.go.id. Paling aman di situ, cari di BI.go.id aja. Pelajari di situ, di oprek semuanya, kalian lihat-lihat semuanya lah di BI.go.id itu. Lalu? Ya, kemudian setelah itu ada juga pengetahuan tentang beasiswa dan Genbi. Jadi nanti karena kamu kan apply beasiswa BI kan, jadi kamu harus tahu apa sih beasiswa BI, kemudian apa itu Genbi-nya gitu. Cari tahu di Genbi itu juga punya website, kalau nggak salah genbiindonesia.com kalau nggak salah itu. Cari info, kalau nggak buka aja di Instagramnya Genbi Purwokerto juga ada ya kan. Nah, kalau nggak punya kakak kelas yang udah dapat beasiswa, nah itu kepoin aja ke mereka apa sih Genbi itu seperti apa, kegiatannya apa, karena nanti dia akan ditanyakan seberapa kamu tahu mengenai Genbi. Iya, jadi sebelum kita ini mau mau menjadi bagian dari keluarga itu, kita juga harus tahu kan Mbak, siapa sih yang mau memberikan gitu kan. Harus tahu juga itu beasiswanya itu apa, seperti apa. Jadi tak kenal maka tak sayang. Cari tahu juga BI Purwokerto, biasanya kamu tahu nggak alamat BI Purwokerto di mana? Nah, perwakilannya siapa? Nah, coba pegawai yang jomblonya ada enggak? Gitu, nanti bocorannya tuh 2 catatan gitu ya, ke bank sentralan, terus Genbi, lalu apa lagi Mbak? Ada juga pengalaman organisasi, bisa digali ya. Kamu punya pengalaman di organisasi apa aja, terus karya ilmiah juga kalau ada. Pokoknya jangan disembunyikan, pokoknya pengalaman kamu sebanyak-banyak ceritakan aja. Sombongkanlah prestasi. Ya, jadi jangan nggak terbatas di kampus ya, boleh di luar kampus kamu ada kegiatan ekstrakurikuler apalah itu bisa diceritakan. Oh iya Mbak, saya ini juara menyanyi gitu. Bisa. Bisa kan? Saya juara pidato. Nah, itu banyak banget. Pokoknya apapun prestasi kamu pada saat wawancara itu diungkapkan aja ya Mbak ya. Terlibat di event misalnya, event-event apa di kampus itu juga bisa diceritain juga. Boleh ya. Pokoknya yang punya bakat, punya potensi, ini kita akan gali semua pada saat wawancara ya. Pak, biasanya kan nanti pertanyaannya sama kan, jawabannya biasanya template tuh. Nah, itu tuh. Kira-kira dari interviewer sendiri tuh ada nggak sih Mbak pengalaman lalu gitu yang yang berkesan terus? Nah, itu penting juga. Jadi semakin kamu kayak pengalaman ya, dan semakin kamu bisa cerita ke kita tuh, kita sering seneng gitu loh, banyak yang digali. Jadi kalau cuma itu aja kita bingung, aduh ini mesti apa lagi ya gitu. Ini yang mesti ditanyakan ke anak ini. Ya kamu punya, kalaupun misalnya nggak ada prestasi tapi kamu punya cita-cita, punya ambisi, punya apa, nah itu ungkapkan saja ke kita. Saya tuh punya gambaran ya Bu, misalnya 10 tahun ke depan saya mau seperti ini loh gitu. Terus dan cara saya mewujudkannya tuh kayak gini, nah kita seneng gitu. Itu baru generasi baru Indonesia ya. Pokoknya
kita pinter-pinternya kita mengambil hati interviewers ya Mbak ya. Jadi jawabannya tuh jangan standar-standar aja. Kalau jawaban standar ya nilainya standar juga kan. Iya betul. Iya kan. Terus Jadi kalau punya pengalaman apapun gitu, baik pengalaman hidup ya, pengalaman di kampus, terus kamu ada masalah-masalah, dan kamu bisa menceritakan ke kita, ini saya menyelesaikannya seperti ini, saya menyelesaikan masalah ini, itu juga bagus juga diceritain. iya kan. Jadi jangan disembunyikan segala prestasi kalian, jangan disembunyikan juga. Pokoknya kalau kita boleh sombong kalau untuk prestasi ya. Jadi nih Sobat Rupiah, kalau ada yang mau bertanya langsung nih, boleh lihat di kolom chat. Kalau ada yang mau bertanya, wow ini sudah banyak nih Mbak Unun yang bergabung sama kita. Oke, nih. ada 60 orang ya. Oh ada banyak ternyata. Ini jangan-jangan ini peserta seleksi semua nih ya? Kita harapannya gitu ya, yang datang ke sini tuh yang mau seleksi nih. Jadi itu udah tahu Dia udah bocorannya. menggali ya. Udah siap-siap nanti tuh. Oh iya nih, ada yang bertanya. Oke. Minta nomor MC-nya Min, itu dikasih nggak ya? Ya, ini ya. Jadi nih buat kalian yang bertanya nih di siang hari ini, kita tuh udah siapin souvenir cantik dan menarik ya. Jadi buat kalian yang mau bertanya nih, bisa langsung chat aja di kolom chat. Nanti ada souvenir. Bank Indonesia ini nggak biasa kalau bikin kegiatan, tapi yang biasa-biasa aja tuh enggak. Kita Nah itu ada pertanyaan tuh dari Nasef Nugraha. apa nih? Apakah ada yang bisa menambah nilai plus dalam seleksi, misalnya aktif dalam organisasi? Nah udah disebutin tadi kan, udah ya. Iya itu bisa. Itu sangat poin banget ya. Misalnya aku nanya gini, kamu tuh perannya di organisasi apa gitu, misalnya apa kamu terlibat di proyek yang besar gitu, kamu sebagai think tanknya, nah itu akan ditanyakan gitu, kamu perannya apa di situ. Misalnya bergabung tapi tidak aktif kan tuh juga poinnya beda ya kan. Misalnya kamu cuma ikut-ikutan aja, tapi kalau misalnya kamu punya ide dan ide itu dipakai, nah itu jadi dia leadernya gitu ya. Tapi ini nggak hanya sebatas untuk organisasi atau kegiatan yang ada di kampus aja kan Mbak? Apapun. Luas kan? Misalkan kalian jadi pertukaran pelajar ke luar negeri, nah itu bagus lah. Jelas ini luar biasa banget nih, terbaik. Ini ada lagi, tadi boleh dicatat ya, nih Nasef Nugraha ya. Boleh nih dapat souvenir nih, kayak ke bawah. Wow. Oh yang nanya Ageng 08 dapat nanti ini nomor HP-nya dikasih. bisa masuk. Oh ini, apa saja persyaratan beasiswa Bank Indonesia? Itu bisa dilihat Eko di Angga 25. Bisa dilihat di feed-nya BI. Bisa Mas Eko, ada di feed-nya Bank Indonesia, itu ada persyaratannya lengkap. Dan jangan ketinggalan juga nih, ini udah batas-batas injury time ya Mbak ya sebenarnya untuk seleksi administrasi. Jadi buat teman-teman Sobat Rupiah semua yang emang tertarik atau ada kakaknya, adiknya, ponakannya, mantannya yang mau ikut juga nih, segera aja untuk menghubungi kampusnya ya, karena emang tiap kampus itu beda-beda ya Mbak. Ada yang kayak misalkan pendaftarannya waktunya sama atau serentak atau gimana? Sebenarnya sih kita batas waktu sampai dengan akhir minggu ini ya. Cuman saya nggak tahu kebijakan kampusnya tuh, makanya harus sering-sering lihat pengumuman di kampus tuh. Dia ngasih batas waktu penyampaian berkasnya kapan gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Karena kita nanti bulan Maret awal sudah mulai wawancara. Iya. Tadi kayaknya belum dijawab sama Mbak Unu nih. Nilai ini nominal beasiswanya itu berapa buat biar semangat nih? Beasiswa ya. Kalau untuk yang S1 itu pokoknya kalau jenjang perguruan tinggi itu 1 juta baik di S1 maupun D3. Tapi kalau yang untuk SMK itu 750 per bulan. Nah, per bulan ya. 1 juta per bulan selama 12 bulan. 12 bulan. Jadi kalian keseluruhan ini ya hitung sendiri lah ya. Jangan disebutin nomor. Iya, tapi kalau dapat ini nggak boleh buat konsumtif, sesuatu yang berguna. Nggak boleh ya, pokoknya ini hanya untuk pendidikan. Menunjang gitu, pendidikan, biaya hidup gitu. Tapi gaya hidup nggak boleh. Nah, biaya hidup guys, beda dengan gaya hidup ya. Beda banget. Jadi nggak boleh tiba-tiba ganti handphone yang seri terbaru itu untuk menunjang pendidikan Mbak. Kan kalau nggak urgen jangan lah ya. Laptop itu misalnya masih boleh. Apalagi beli tas baru. Oh iya tuh. Nggak kepake. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kalau Mbak Unun biasanya kriteria seperti apa sih Mbak yang dilolosin untuk
peserta beasiswa ya. Itu yang bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan memuaskan. Nah, Yang tadi itu udah disebutin tadi itu. orangnya tuh kayak gimana gitu loh secara first impression-nya misalkan. Dia komunikatif lah ya, dia menjawabnya komunikatif, runtut misalnya gitu. Terus dia ya itu tadi punya pengalaman yang bisa diceritakan, prestasinya juga. Apa lagi ya? Pokoknya kalau jawab pertanyaan mengenai yang tadi saya sebutkan itu kemasyarakatan tuh nggak seperti yang nggak biasa-biasa gitu loh. Dia memang mungkin sumbernya sama, tapi dia bisa menggali lebih dalam lagi itu dan bisa menyampaikan pada kita dengan baik. Nah itu punya nilai plus juga. Oh, jadi tuh guys dicatat baik-baik. Terus motivasi kamu juga, motivasi dalam hidup, motivasi dapat beasiswa gitu juga. Jadi personality kamu juga. Personality yang seperti apa biasanya yang kan biasanya kita tuh kalau ketemu orang tuh ada first impression gitu loh. Oh ini nih kayaknya nih orang ini nih emang punya bakat. Biasanya sih kita ini ya kemampuan komunikasi sih. Maksudnya dia dalam menyampaikan itu tuh ya apa itu sebenarnya pertama gitu setelah sebelum menggali ya. Nah itu pertama dari situ dulu sih. Jadi cara bicara dulu gitu ya. Ini orang nih meyakinkan apa enggak, komunikatif apa enggak gitu kan. Karena kenapa sih Mbak Una dicari orang-orang yang seperti itu? Ya kan calon pemimpin ya kan. Calon pemimpin. Tuh kan saya sambil semangatnya banget tuh. Jadi ya kan ini apa namanya BSOB kan salah satunya untuk ini ya mencari calon pemimpin lah ya, maksudnya membekali juga generasi muda mempersiap jadi calon pemimpin Indonesia. Jadi yang dapat beasiswa BI ini nggak hanya tiap bulannya menerima dana itu yang bangunan, tapi ada kegiatan lain. Ada ya. Kita mewadahinya dengan Genbi. Kita sebut Genbi. Genbi itu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia se-Indonesia. Wah, se-Indonesia Raya ada semua di situ kita kasih kegiatan-kegiatan, soft skill gitulah, banyak manfaatnya di situ. Dan itu wajib ya. Wajib ya. Jadi untuk semua yang sudah lulus itu diloloskan itu wajib untuk ikut Genbi ikut ini ya. Aktif dan mengaktifkan Genbi. Jadi kalau generasi rebahan gitu nggak inilah ya. Rebahan atau bermanfaat ya. Tangannya itu jarinya itu bermanfaat. Iya. Itu baru ya. Berarti nah ini kayaknya kita akan saya kepo nih untuk ada komunitas Genbi ini nih. Kira-kira nih yang buat sobat rupiah yang belum tahu nih Genbi ini apa, sebenarnya apa sih Mbak Unun Genbi ini? Itu dia kan wajib diikuti gitu loh. Ya. Genbi itu kan satu sarana ya, sarana pengembangan kepemimpinan mahasiswa lah, berbasis kampus. Terus dibentuk untuk mengakselerasi itu tadi optimalisasi pencarian bibit-bibit unggul lah. Oh, jadi di Genbi ini para anak muda berbakat ini dipupuk, diberi leadership. Iya, penting yang utamanya itu leadership itu. Jadi kita ada namanya leadership camp. Nah, itu dia mahasiswa pilihan itu kita gabung jadi satu. Biasanya tuh ketemu langsung ya di Jakarta, yang kita bikin adanya leadership camp. Ada seminarnya, ada kayak kegiatan outdoornya gitu lah yang bisa kalian tuh asik banget ya ketemu se-Indonesia. Coba kamu tanya deh sama yang udah pernah bergabung di Genbi, seperti apa itu, coba kamu gali dari mereka. Kan keren banget emang. Ini wow, sudah banyak deh pertanyaan. Banyak banget. Wow. Ini ada dari Lailatul Fitri. Dari beasiswa BI, adakah yang S2 Kak? Atau hanya S1 saja? Nah, ya sementara S2 belum ada ya. S2 belum baru ya? S1 ada yang unggulan, ada yang reguler. Kalau yang di wilayahnya BI Purwokerto masih yang reguler. Kalau yang kampus-kampus besar itu UI, ITB, IPB, itu masuk yang beasiswa unggulan. Unggulan ya. Terus ada batasan semester enggak Kak untuk mendaftar beasiswa BI? Ada ya? Pertanyaan dari Oktavarsta. Ada batasan semesternya berapa ya? Semester 4 ya? Semester 4 atau semester 3 ya? Pokoknya belum sampai melebihi 40 SKS deh. Jadi ada ya, jadi nanti bisa dilihat aja di feednya Bank Indonesia itu ada tuh syarat-syaratnya, udah berapa semester, terus apa aja program studi dan lainnya itu sudah ada, bisa dilihat di feednya tuh. Wow. Ini kayak pertanyaan bagus nih Mbak Una nih. Izin bertanya dari Anissa Nurul. Contoh kesalahan fatal saat menjawab pertanyaan interview beasiswa ada nggak Mbak gitu? Kesalahan fatal Mbak, misalkan
ngapain tuh orang tiba-tiba yang bikin ilfil, bikin Apa ya interview kesalahan yang jadi fatal? udah lost gitu, dia nggak deh kayak gitu. Sebenarnya itu nggak ada kesalahan fatal sih, karena kan jawaban itu masing-masing orang ya. Selera juga ya. Iya, selera juga. Cuman kita biasanya tuh kalau ini sih, kalau kamu tuh ketahuan kamu tuh baca, karena sekarang kan daring ya kan. Nah, itu kamu iya, tuh iya, ketahuan, iya. kamu tuh nyontek gitu loh, ditanya mengenai BIUS, kamu tuh kelihatan banget dari nada bicara kamu tuh kamu baca teks gitu. Nah, itu tuh paling aduh Udah anaknya pasti kamu kelihatan baca sih. Gitu. Betul, itu kelihatan banget kita ya dari Iya, nah matanya. itu fatal sih kalau itu. Jadi kayak kita sebenarnya ya, kita nggak apa ya, kita maklum ya karena memang mungkin baru kenal, tapi ya kalau misalnya ada yang lebih bagus ya kita akan tetap pilih yang lebih bagus Iya. juga. Jadi kadang-kadang kita biasanya gini ya, coba deh kamu merem deh. Kadang-kadang tuh kayak berapa orang tuh jawabannya sama, tapi salahnya sama juga, nih sumbernya dari mana ya, ini jangan-jangan sesat ya. Jadi benar nih, jangan sampai sesat ya. Untuk informasi mengenai Bank Indonesia hanya ada di www.bi.go.id. Jadi kadang-kadang pengetahuan ke bank sentralnya itu masih lalu ya Mbak ya, belum terupdate kan. Nah, untuk Ya, update kita sebenarnya informasinya. maklum sih, karena kan dari berbagai macam disiplin ilmu ya, latar belakang jurusannya juga beda-beda. Kalau anak ekonomi kita tuh kayak no excuse itu loh, jadi masa anak ekonomi nggak tahu gitu. Tapi kayak yang jurusan lain kita masih agak mau, cuman ya kan sudah dikasih kesempatan kan, bahkan tuh kalian nanti akan masuk dalam suatu WA group gitu, calon penerima beasiswa itu kita udah kasih kisi-kisinya berapa hari sebelumnya. Nah kan ada kesempatan buat mencari kayak belajar gitu loh. Nah itu kesempatan itu digunakan dengan baik lah, maksudnya pelajari, cari dari manapun, jadi jangan asal aja gitu loh, kan tetap ketahuan kalau orang yang asal ya udahlah aku baca aja sekilas gitu, tapi nanti tetap ketahuan aja kalau pas lagi wawancara. Jadi intinya tuh kenali dulu siapa yang akan kita PDKT-in gitu kan. Kalau ketemu sama calon itu kan kita harus tahu dulu nih kesukaannya apa, dia tuh bagaimana orangnya gitu. Ketika kita udah wawancara, kita udah menguasai banget nih materinya, jadi kan lebih enak ya Mbak Unun ya, nggak fake ya. Ya isu-isu kebijakan BI terkini, nah itu penting juga dipelajari. Betul, karena kadang-kadang pertanyaan interviewer juga di luar cakupan ya. Iya, kadang-kadang kita suka ada iseng, Bupati Banyumas tahu kan suka misalnya anak yang luar bukan Banyumas loh kan, nggak tahu kan, kayak sebenarnya menurut kita ya gimana sih, kan kamu udah bertahun-tahun di Banyumas ya, gitu nggak tahu nama bupatinya. Dulu ada yang sampai nangis sama interview, nggak tahu, terus Sampai nangis guys. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Mana ya? Nah, ini dari Imsaraza. Apakah mahasiswa yang tidak melampirkan SKTM dapat lolos seleksi berkas? Nah, ini SKTM itu sebenarnya wajib bagi yang tidak mampu. Jadi kalau yang mampu memenuhi syarat tapi dia mampu ya nggak perlu pakai SKTM. Cuman memang sebenarnya beasiswa ini tuh diutamakan bagi mahasiswa yang tidak mampu. Cuman kan kita tidak menutup kemungkinan ya, maksudnya peluangnya itu tetap terbuka lebar lah buat siapapun, tergantung nanti hasil seleksinya setiap wawancaranya seperti apa gitu. Tapi kalau saya rasa kalau administrasi enggak sih, di kampus kayaknya nggak seketat itu, karena itu sebenarnya nggak wajib ya. itu saat wajib SKTM itu wajib bagi yang tidak mampu. berlatar belakang prasejahtera. Itu ada poinnya sendiri nggak Mbak Unun kalau misalkan dia punya SKTM gitu, atau enggak? Maksudnya ya ini nggak hanya buat, ya emang diutamakan untuk yang ya mungkin nanti ada kita ranking kan, akan jadi pertimbangan gitu. Oh gitu, jadi nggak apa-apa kalau emang kalian mampu, nggak perlu pakai SKTM. Tapi kalau yang emang merasa kurang mampu boleh pakai SKTM gitu guys. Karena kan SKTM tuh kalau kelurahan, kalau misalnya dia memang mampu kan nggak mau ngebarin kan. Iya benar, ya, daripada jadi, kita bohong-bohong kan, itu kebohongan publik kok. Tingkat untuk mahasiswa apakah mempengaruhi? Nah, dari pecandu green tea. pecandu green tea. Gila dong. Tingkat UKT apakah mempengaruhi? Biasanya tuh sebagai bahan kita menggali aja sih kan, kalau UKT-nya semakin tinggi kan dianggap mampu ya. Cuman lagi-lagi tuh nanti dari hasil kita wawancara. Jadi meskipun mampu sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk dapat ini ya, lolos ya, karena nggak hanya diprioritaskan untuk yang tidak mampu, tapi untuk yang pinter dan mempunyai potensi. Biasanya kan? kita tanya UKT-nya berapa, memang, tapi ya itu ya sebagai bahan kita menggali aja. Iya. Terus nih Persyaratan berkas dokumen itu ada ya di sana kan, di ada pengumumannya di feednya Bank Indonesia itu agak ke belakang sih emang.
cuman nggak belakang-belakang banget. Ini ada dari Siti Muniro. Jika ketika wawancara ada kendala sinyal yang kurang lancar, apakah dapat ditoleransi? Oh bisa banget, kita maklum kok. Bisa ya. Kalau misalnya terputus tengah jalan, kita akan tetap ulang. Tetap ulang ya. Atau kalau misalkan mau wawancara ini mah biasanya udah dikasih tahu atau belum sih? Misalkan untuk A, B, C, D kita akan wawancara di hari ini ya gitu. Bahkan jamnya dikasih tahu. Nah, itu kan kisah kita kira-kiranya, bisa ya kan? bisa. Cuman karena kan itu kalau misalnya banyak yang digali gitu kadang-kadang molor gitu ya. Maklum aja, maksudnya bisa geser-geser dikit-dikit lah gitu. Cuman kita udah ngasih tahu hari apa, jam berapa itu sudah ada dikasih. Nah, gitu. Jadi range waktunya tuh ada ya. Jadi cari buat sinyal yang iya, bagus. prepare aja buat cari sinyal yang baik demi kelancaran bersama. Tapi masih ditunggu kok. Terus kalau ada yang sakit juga bisa, nanti tinggal sampaikan aja saya hari ini nggak bisa Bu karena sakit ya, nanti kita ulang jadwal ulang gitu ya. Nih izin bertanya, ini kayaknya bagus nih pertanyaan nih dari Devina Delariska. Apa harapan dan ekspektasi dari BI Purwokerto terhadap penerima beasiswa BI? Ini nih harapannya tuh bagus. Kadang-kadang kan kita ini ya banyak acara. Nah, kita tuh harapannya tuh penerima beasiswa itu aktif gitu loh, baik di kegiatan GENBI maupun kegiatannya BI gitu, jadi turut aktif ya. Aktif gitu. Jadi kalau misalnya kita tolong aku ini ada acara, tolong ya teman-teman GENBI partisipasi. Nah itu karena acara BI juga nggak kaleng-kaleng ya Mbak. Iya, nggak kaleng-kaleng. Berguna juga kan untuk Bermanfaat, menambah ilmu dan lain-lain kan. Jadi dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik terus gitu ya. harapan yang lainnya ya itulah kalian biasa ini sama wadahnya itu kalian manfaatkan sebagai bekal kalian untuk masa depan lah. Nah, jadi jangan disia-siakan Iya, kesempatan kita sering ini ada ya. webinar ini yaitu ikuti dengan baik. Siapa tahu tuh bermanfaat buat kamu kan, bekal kamu di masa depan sebagai calon pemimpin bangsa gitu. Terus itu tadi Mbak Unun bilang ada turut aktif di kegiatan BI dan kegiatan GENBI. Jadi GENBI sendiri ada kegiatannya Mbak Unun banyak. Kita tuh kalau nanti kalau sudah tergabung ya, kalian tuh boleh nyusun kegiatan gitu. Jadi kayak suatu organisasi ya, gitu apapun ya. boleh. Kalau sekarang misalnya kayak yang dulu itu ada GENBI Bersih Indonesia. Nah, itu kita bantu di mana Dieng ya, misalnya itu ada bangunin musola sama tempat toilet gitu. Nah, itu pakai GENBI di sana terlibat langsung. GENBI mengajar juga ada kan yang dengan komunitas-komunitas apa itu namanya? Jadi itu benar-benar ini tuh gitu. wadah untuk belajar kita ya sebelum terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya ya. Iya, banyak kok yang dilakukan. Kalian kepingin pelatihan misalnya, membantu masyarakat di mana pelatihan pertanian atau apapun boleh, bisa dilakukan. Jadi luar biasa. Banyak sekali banget apapun ya. boleh lah. Betul. Jadi kayaknya kalau misalkan udah tergabung di GENBI tidak memanfaatkan dengan baiknya kan rugi banget ya. Kalian dapat tempat belajar di mana coba sebaik ini kan. Terus banyak banget. Mana nih? Mbak Unun pilih deh, Oh ini. Mana? X-ray Gina Gaviax apakah pernah ada pengalaman interviewer yang merasa bahwa peserta yang diwawancara ini sangat mengecewakan? Bolehkah diceritakan? Nah, keren. Tadi udah tuh mengecewakan ya, kalau dia ditanya tapi dia ternyata nyontek gitu, ditanya tuh mengecewakan. Terus dia dikasih kesempatan buat belajar, dikasih tahu kisi-kisinya, cuman kalau ditanya kamu belajar nggak? Enggak Bu, saya nah itu kan kayak mengecewakan gitu. Kita udah berusaha loh ngasih tahu kamu ini yang akan ditanyakan gitu, bekalilah gitu ya. Jadi kayak dia betul kurang berusaha itu tadi, effortnya kurang. Nah itu tuh mengecewakan sebenarnya. Jadi kayak nggak niat gitu kan ya. Atau ada yang bahkan sudah lolos seleksi tapi mengundurkan diri, nah itu mengecewakan juga. Ada ya. Padahal dari sekian ribu orang dia terjaring loh, terjaring dengan susah payah. Terus ya itu kalau wawancara ya. Kalau mengecewakan lagi kalau udah terpilih dia nggak aktif di GENBI, nah itu juga mengecewakan. Nah itu ada kegiatan dia nggak pernah ikutan misalnya, itu mengecewakan juga sih. Jadi Mbak ada ya yang misalkan sudah terpilih ternyata terus mengundurkan diri itu karena apa? Karena double kayak gitu beasiswa. Nggak tahu alasannya ya, pokoknya pernah ada yang seperti itu. Tapi perlu ditekankan juga ya Mbak, kalau untuk yang mengikuti seleksi ini kan tidak boleh menerima dari beasiswa lain ya. Nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengikuti beasiswa ini, dipastikan teman-teman juga tidak mendapatkan dari beasiswa. Iya kan udah bikin surat pernyataannya. Ada pernyataannya kan bahwa tidak
sedang terlibat ikatan dinas dan tidak menerima beasiswa dari instansi lain, itu penting Nah, banget. itu. Nggak boleh double-double. Jadi kalau ini pasti ketahuan lah ya Mbak ya, kalau misalkan ternyata sudah lolos, wah sayang banget kan. Baik, ada lagi kah yang bertanya pertanyaan yang bagus? Nih Mbak, dari Eko Angga 25. Apakah mahasiswa di semester 2 dan di semester berapa? 8 bisa mengajukan beasiswa Bank Indonesia? Jadi di luar range-nya ini semesternya Mbak. Kan sebenarnya kita nggak ada persyaratan ya. Adanya tuh minimalnya ya, minimal tuh semester 3, minimal tuh semester 3. Kalau dua kayaknya belum boleh ya. Kalau maksimalnya itu sih sebisa mungkin yang di antara 4, 6 gitu kali ya. Soalnya tuh kalau udah semester 8 kayak udah mau hampir lulus kali Iya ya. kan, nanti kalau udah lulus masih nerima beasiswa Soalnya kan kalau kasihan adik-adiknya. kalau udah lulus kalian udah harus lapor ke mahasiswaan. Itu udah harus tidak diganti yang berhak lainnya, lagi. iya. Jadi harus yang belum lulus. Tuh, ini kayaknya Mas Eko Angga nih aktif banget ya. Ini patut dapat souvenir ini. Ini ada Anissa Nurul lagi. Apakah satu mahasiswa diinterview sama satu orang penginterview atau berapa orang Mbak? Woi. Oh, biasanya berapa? Kita 2 ya. 2 ya. Jadi satu Interviewernya mahasiswa 2 interviewer. Tapi nggak galak kok ya Mbak, kita kayak Baik, ngobrol baik. gitu Baik. aja Semua kan. kadang-kadang kalau kalian beruntung kalian akan diwawancara oleh kepala BI. Halo Pak Samsul. Mas Santu pertanyaannya nanti dalam. Iya, Pak Samsun ini kadang-kadang bertanya menggali bener-bener nih, tapi nggak apa-apa sih, langsung lolos ya kalau sama Pak Samsun. Itu ada nanya apakah ada psikotesnya? Nggak ada. Nggak ada. Hanya wawancara langsung aja. Bagaimana kalau sudah punya effort dengan belajar dan persiapan, tapi saat wawancara ternyata nervous Mbak? Aduh, apalagi udah nervous, udah gitu. Oh, teknis bayi. Udah nervous. Jadi yang penting tuh percaya diri ya Mbak. Udah ini lagi nervous, yang wawancara Pak Samsun lagi. Bilos. Gimana tuh Mbak triknya biar Nervous itu sih wajar lah ya. Namanya Sorry, juga ya. wawancara, saya juga kalau diwawancara nervous juga kali ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nanti kan kita baik-baik di sini semuanya. Iya. Tapi kalau kamu nervous kan kalau jangan nervous, tenang gitu. santai. Baik kok kita. Kita hanya ingin bertanya dan menggali. Ini tuh Mbak, kayaknya banyak nih. Adakah tip and trick agar tidak nervous pada saat interview? Oh ya, itu kamu mempersiapkan diri lah. Kalau kamu sudah merasa bekalnya banyak, ya itu ya saya rasa nggak nervous lah, nggak perlu nervous amat kan. Iya betul, jadi nggak usah. Intinya mempersiapkan diri aja. Dan jawab dengan jujur. Iya betul. Jangan mengada-ngada. Kalau emang ditanya, kamu pernah punya pengalaman organisasi enggak? Kalau emang enggak, ya udah jawab enggak gitu kan. Jangan ngada-ngada sih. Yang penting jujur aja. Apapun yang ditanyakan oleh interview, jawab dengan jujur apa adanya. Apakah harus bisa bahasa Inggris? Oh, Nah. nggak harus bisa bahasa Inggris. Cuman ada poin tersendiri mungkin ya. Iya. Kalau Kalau kamu misalnya kan kita nggak pernah nanya sih, cuman kalau misalnya kamu punya kemampuan untuk itu, semua pamer sama kita boleh. boleh. Kalau prestasi itu boleh pamer, boleh sombong. Itu nggak haram. Iya, oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Tadi Baik, sudah di ini ya, sudah dicatat semua kan ya? yang bertanya. Atas kayaknya masih ada kan tadi? Iya, Lewat. kita lihat. Tujuan pelaksanaan udah lah ya, kok Angga nggak nyimak nih ya. Tadi udah loh. Oh dia kita awal-awal kayaknya tadi. Iya. Apakah peserta yang udah jadi Gen B berkesempatan besar untuk mendapat beasiswa BI lagi dari yang baru mendaftar? Jadi 2 kali gitu maksudnya ya? Selama Nah. memenuhi syarat bisa. Kita tidak menutup kemungkinan untuk yang 2 kali gitu. Jadi nerima tahun ini nerima. Terus sudah habis Mbak 12 bulannya. Nah, tahun depannya mau mengajukan ada lagi kesempatan boleh? untuk itu. Apa aja? Asal memenuhi syarat sih. Nah, syaratnya apa aja Mbak? Biasanya. sama aja sesuai dengan yang persyaratan ini Umum. beasiswa itu. Terus umum. misalkan ada apa rekomendasi dari BI atau kita lihat atau gimana gitu, ada nggak? poin Biasanya tuh kalau mengajukan lagi ya itu tanya keaktifan peran dia di Gen B biasanya gitu sih. Terus kamu udah ngapain aja di Gen B gitu. Jadi kalau misalkan ikut tapi ya udah
partisipan doang kayak gitu, dia mau ikut ke setahun lagi itu ya boleh aja, cuman Ya kalau administrasinya kan mungkin lolos, tapi nanti pada saat wawancara kan akan berhadapan dengan kita. guys, kalian akan berhadapan dengan kita. Ya kita kan maksudnya gitu loh, maksudnya kan akan ya kalau beasiswa itu seleksi kan pasti akan ditanya kelebihannya kamu apa, Iya. kenapa kamu tuh merasa berhak ke beasiswa kan kayak gitu loh kan, ya, barangkali ada yang lainnya lagi yang lebih Lebih berhak berhak. gitu. Mereka tanya kayak gitulah. Jadi kamu aktif-aktif lah kita di Genbi ini ya Mbak ya. Jadi manfaatnya tuh banyak sekali, bukan hanya untuk dapat kita menambah ilmu, menambah pengalaman, tapi juga dari Genbi ini kita juga bisa mendapatkan rekomendasi ya jika masih memenuhi syarat ya Mbak ya. bisa. Nih ada Eko Angga lagi nih, apakah contoh ada motivation letter? Nggak ada contohnya, kamu tulis aja itu kamu menceritakan tentang diri kamu, kemudian kayak semacam resume pribadi lah gitulah. Terus kamu Jadi- ada cita-cita apa gitu, ceritain aja. Itu Benar. sama ibaratnya kayak resume kamu menceritakan diri kamu tapi lewat itu Tulisan. Jadi sebelum diwawancara kita akan lihat juga ya motivation letternya dulu ya Mbak ya. Iya, ya, biasanya kayak gitu. Oh. Sebagai ini sih gambaran awal mengenal calon yang mau diwawancara. Iya, jadi kita juga selain teman-teman juga kita juga akan melihat dulu ya ini yang akan diinterview ini seperti apa gitu ya Mbak. Ya supaya nanti pas lagi tanya jawab itu kita sudah sedikit mengenal. Betul. Ada lagi, udah ya. Udah kayaknya udah ya, SKTM udah tadi. Udah. Jadi ini Mbak untuk semua peserta yang lolos ini secara otomatis dan wajib ya untuk gabung di Genbi ini. Iya, karena kan pada saat menyampaikan berkas juga ada tuh diminta untuk pernyataan bersedia untuk aktif di Genbi. Itu ada kayak gitu. Kalau untuk SMK sendiri gimana Mbak? Kurang lebihnya sama sih. Harus aktif juga di Genbi? Ya, nanti tahun ini kita rencana mau ada Genbi SMK. Tahun lalu kan karena cuma sebentar 2 bulan, Iya. kita belum bikin. Ini, tapi kalau tahun ini hanya baru satu SMK ya? Baru SMK. Ada wacana nggak di kedepannya akan menambah universitas kembali atau oke. menambah sekolah kembali? Nah, kalau untuk mengenai penambahan itu sebenarnya itu tergantung ini ya, arahan dari kantor pusat. Karena kan kita semua misalnya kita mengusulkan tapi nanti kan yang memutuskan dari kantor pusat apakah mau ada penambahan atau enggak gitu. Tapi biasanya kalau mau ada tuh kita diminta untuk mengusulkan gitu, mengusulkan sekolah atau kampus mana yang mau diberi beasiswa, perluasan beasiswa Untuk perluasannya gitu, ya. Ini wow, makin banyak ini yang bertanya. Nah, nih Mbak, untuk proses seleksi wawancara diadakan pada bulan apa? rencananya di awal Maret. Awal Maret ya. Jadi untuk seleksi administrasi itu udah mulai di kampus ini udah mulai ini nih Sudah bulan mulai Februari dari minggu lalu. Nanti kalau kayaknya sih akhir minggu ini sudah masuk ke kita untuk data Iya, administrasi iya. yang lolos. Nanti kita siap Maret sudah mulai wawancara. Jadi Maret guys, kita ada wawancaranya bulan Maret. Ada yang nanya pengumuman lolos seleksi wawancaranya kapan? Nah, ditunggu aja nanti. Wawancaranya belum. Iya. Stay tune di IG-nya BI Purwokerto. Nah, jadi kayaknya wajib follow ya Mbak ya. Ya, wajib. Jadi harus. meskipun calon ketinggalan. harus wajib ya, wajib follow ya. Dan nanti mungkin tadi juga banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus, udah banyak informasi juga dari Dopokan Live ini. Nanti untuk live IG ini kita juga akan muat juga di YouTube-nya Bank Indonesia Mbak. Jadi buat kalian yang ketinggalan, kalian bisa juga nanti nonton langsung di YouTube-nya Bank Indonesia. Wah. Jangan lupa subscribe. Nanti akan banyak hadiah-hadiah ya kayaknya. Iya, banyak banget. BI bertaburan hadiah, banyak banget. Ada lagi nih yang mau bertanya. Wow, terima kasih. Banyak Ini yang udah jempol nih, banyak ngasih jempolnya. jempol nih udah follow berarti ya. Iya. Wow, banyak nih. Ternyata emang. Jadi nanti buat sobat rupiah nih, buat kalian yang mau tahu tentang Bank Indonesia tentang apa lagi sih, nanti kalian boleh juga komen di feed kami atau DM. Selain tadi kan kita beasiswa udah bahas. Nah, kira-kira kalian tuh mau tahu tentang apa lagi sih tentang Bank Indonesia? Nanti akan kita sajikan pula, kita hadirkan narasumber yang emang eligible pada bidangnya ya.
ini ada nih Mbak nih dari Stamrin kan. Apakah beasiswa BI ini bisa untuk penerima apa? Bidik misi. Bidik misi atau KIP kuliah? Apa tuh ya? Bidik misi. Kalau sudah menerima bidik misi, oh maksudnya tuh mahasiswa yang maksudnya pakai bidik misi gitu kali ya? Boleh Mas Samrin di lebih diperjelas kembali pertanyaannya? Oh, ya aku mau dan sih. Kayaknya sih kalau silakan mengajukan aja ya. Kan sebenarnya tuh semua boleh mengajukan. Nanti seleksinya ada di kampus. Kampus ya. Jadi nanti itu wewenangnya dari kampus apakah kamu akan lolos seleksi atau enggak gitu. Jadi emang tahapnya itu nggak hanya kita yang menjaring, yang bukan hanya di Bank Indonesia nih keputusan finalnya yang baik. Emang keputusan finalnya di kita. Cuman ada seleksi awal dari Iya, kampus. Gitu, karena yang lebih mengerti mahasiswanya adalah kampusnya aja. Bidik misi tuh beasiswa Kak. Jadi nggak gitu. Oh, Ya nggak oke, boleh kan, baik. nggak boleh double. Oh gitu, baik. Terima kasih Dede. Ada yang nanya kalau lihat lowongan, oh ya ada di websitenya BI sih. Iya, biasanya. betul. Nanti kita juga akan bahas ya di episode-episode berikutnya, itu kita akan bahas mengenai lowongan kerja, terus pengalaman-pengalaman buat pegawai-pegawai yang baru nih, gimana sih bekerja di Bank Indonesia itu sesuai dengan ekspektasi apa enggak. Nanti kita akan kupas tuntas juga nih, tapi di episode selanjutnya ya. Gitu. Terus ada lagi yang mau bertanya? Wow, sudah banyak nih. Nanti buat yang kalian yang ketinggalan juga, yang ketinggalan informasi ini juga nanti kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Bank Indonesia Purwokerto. Kalian subscribe, comment, and like. Oke, wow, ini banyak juga nih peserta kita pada siang hari ini nih. Jadi sambil istirahat Mbak, sambil makan siang mungkin ya, ngobrol bareng sama kita. Luar biasa ini emang. Berarti kita bisa melihat loh Mbak, ternyata antusias teman-teman nih untuk menerima beasiswa ini sangat tinggi ya Mbak ya. Iya. Kelihatan dari kita kemarin juga teman-teman Genbi nih dari berbagai kampus sudah melaksanakan sosialisasi juga kan. Nah, ya kita dibantu sama teman Genbi. Oh ya, sudah melaksanakan sosialisasi. Terus mungkin dari teman-teman juga udah menyampaikan testimoni selama bergabung jadi Genbi ini seperti apa gitu kan, manfaatnya yang mereka dapat seperti apa gitu kan. Jadi buat apa ya, menularkan ke adik-adiknya mungkin ya. Aduh. Kenapa yang namanya Indah itu cantik-cantik? Oh iyalah, namanya Nanti- juga Indah. Nanti kita googling ya, cari yang namanya Indah ada nggak yang nggak cantik. Kayaknya semua wanita itu cantik ya. Oke, ada kan lagi atau ada yang mau kasih tadi tuh saran mau apa sih, materi apa yang mau diobrolkan gitu ya? Tadi lowongan BI ya. Dan kalau misalkan Mbak ada pengalaman Genbi nih, kita pernah ikut ke Genbi, terus dia lulus nih fresh graduate, dia lamar BI, itu ada nilai plusnya nggak? Mungkin ada rasa wawancara ya. Gitu ya. Jadi kan Kan seperti tadi itu kan prosesnya panjang lah kalau pegawai BI ya, seleksinya. Nah, rasa wawancara mungkin tuh bisa diceritakan, saya tuh dulu ini Genbi Bu, Ya, gitu saya kan. udah kayak gini. Nah, mungkin tuh akan digali juga dari situ, bisa betul. jadi. Karena udah tergabung sama Genbi tuh udah lebih startnya lebih dulu ya, udah mengenal Iya, Bank mengenal BI, Indonesia betul. lebih dulu kan. Soalnya kan kalau Genbi tuh sering kita ajak juga kan di kegiatan BI ya, misalnya sering ya kan di anjuran ke kantor, bantu-bantu apa gitu kan. Iya benar, jadi udah lebih tahu apa itu Bank Indonesia Ikut survei kan, ikut survei juga. benar. Gitu. Terus kemarin juga ada Duta Kris Nah, betul, kan, Duta Kris dari tuh. Genbi juga. Kayak Genbi tuh kayak membantu pelaksanaan tugas BI juga. Benar. Jadi emang kayak perpanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk menyampaikan kepada milenial ya Mbak ya. Jadi generasi milenial itu emang benar-benar dibentuk oleh Bank Indonesia untuk menjadi generasi baru ya. Program magang. Ini nih banyak banget juga nih Mbak, selain beasiswa nih yang nanya program magang di BI juga banyak banget nih Sobat Rupiah yang nanya. Program magang itu sementara masih belum ya, karena masih pandemi kan. Jadi kita tamu aja dibatasin. Nah. Bahkan yang pegawai pun harus karantina dulu Betul, kalau bisa di luar kota gitu. Jadi nanti pada saatnya kalau memang sudah dibuka, sudah boleh, nanti kita informasikan. Jadi kita masih untuk magang ini masih menunggu arahan juga ya Mbak ya, karena ya emang karena pandemi seperti ini kan. Gitu. Apa ini? Mas Eko Angga boleh juga. Wah.
scroll atas. Nah, jadi tahun ini Bank Indonesia ini rencananya ada berapa peserta Mbak yang akan diloloskan untuk beasiswa ini? Tahun ini untuk Unsur 75 kan. Unsur 75. UIN 50 mahasiswa. Unsur 75 S1, UIN tuh 50 S1, 50 UMP tuh 50 S1, 25 untuk D3. 200. Kalau SMK itu 20. 220 ya. 220 orang ya. Yang beruntung. Gitu. Pokoknya kalian kepo-kepoin aja ini deh IG-nya Bank Indonesia Purwokerto, itu akan banyak banget informasi-informasi mengenai Bank Indonesia. Jadi siapa tahu juga kita kemarin pertanyaan interviewer kan random ya. Jadi cakupannya sudah kita berikan, tapi nanti kan bisa kadang bosan soalnya dari si A jawabnya begitu, si B jawabnya begitu, si C begitu, lama-lama akhirnya di luar cakupan. Iya. Ya suka-suka lah. menggali namanya, mendapatkan yang terbaik ya. Betul. Jadi kita juga nggak memilih juga, melihat potensi, melihat jadi juga misalnya latar belakang, IPK-nya tinggi gitu, tapi orangnya sombong, pengalaman organisasinya iya, sama personality-nya juga kurang ya, kita kan jadi pertimbangan juga. Kok ini ya, maksudnya cuma akademis aja yang menonjol gitu. Jadi tuh emang harus semuanya tuh ya, emang sih tidak ada yang sempurna ya. Apakah setiap fakultas ada kuota khusus untuk untuk kelulusannya? Lolos ya. Kuota apa? Enggak sih, pokoknya asal jurusannya sesuai yang ada dipersyaratkan itu, beda itu. Kak, Genbi punya workspace sendiri nggak? Jelas ya. Nggak ini ya, nggak kita sakok-sakok banget kan? Oke, sudah nggak ada lagi kali. Kok semakin turun ya 68. Sudah mendekati jam 1 ternyata. Sudah mendekati jam 1 siang. Kayaknya kita rasa cukup ya Mbak ya untuk pembahasan beasiswa kita pada siang hari ini. Jadi terima kasih buat Sobat Rupiah semua yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi. Kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya, Dopokan Live berikutnya dengan tema yang berbeda. Mungkin nanti buat kalian yang mau kepo, mau tahu apa tentang Bank Indonesia yang akan kita bahas, kita bawakan di Dopokan Live berikutnya, kalian boleh DM, boleh komen di feed dan lain-lain. Nanti akan kita seleksi dan akan kita sampaikan juga secara tuntas dan ini ya Mbak, secara jelas gitu. Oke, baik Sobat Rupiah dimanapun kalian berada, terima kasih atas perhatiannya dan kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mari bersama kita